pasang parkiran. Kemudian lampunya kita hidupkan. Ini bisa dihidupkan lampunya, kalau dihidupkan lampunya. Ya. Nah, sekarang kita mulai pemeriksaan fisiknya. Ibu, Bu Mira, kita mulai ya Bu ya, pemeriksaan fisiknya. Yang pertama, pemeriksaan fisik yang mau kita mulai pada pasien. Kalau pasiennya bisa berdiri, kita akan timbang dulu berat badannya. Ya. Nah, penimbangan berat badan kita timbang. Jadi mulai dari berat badan, kemudian tinggi badan, kita ukur juga tinggi badan dari pasiennya ya, di bawah statur meter yang sudah disiapkan ya. Nah, udah selesai berat badan dan tinggi badan, kita lanjut lagi ke pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan tanda vital. Tanda vital yang pertama tadi apa? Skala nyeri ya. Skala nyeri kita ukur dulu, karena skala nyeri mungkin saja akan mempengaruhi tanda vital yang lainnya nanti. Skala nyeri kita sampaikan Bu Mira. Sekarang kita ukur ya, bagaimana apakah ibu mengalami nyeri atau tidak. Saya punya angka 0 sampai 10. 0 itu tidak sakit, tidak nyeri. Kalau 10 itu sangat nyeri sekali. Ibu pilihnya angka berapa? Nah, ya. Nah, bagaimana tanggapan pasiennya? Kalau dia pilihnya angka 2, berarti dia mengalami nyeri sedikit, nyeri ringan, ya. Nah, setelah itu kita akan ukur saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen di ujung-ujung jari, tapi kita harus pastikan dulu ujung jari tidak dalam kondisi dingin. Nah ya, kalau dia dingin, akralnya dingin, ini kemungkinan ini memang saturasinya turun. Nah ya, jadi kita cari area yang tidak dingin. Kalau di kaki juga nggak apa-apa, boleh di ujung jari tangan, boleh di ujung jari kaki ya. Nah, hidupkan kayak tadi, kemudian boleh mau di ibu jari, mau di telunjuk, mau di sini pasangnya, itu tidak masalah ya. Yang kita akan nilai berapa saturasi oksigen pasien. Kalau ini tentunya karena dia pantau tentu nggak bisa dia ya. Jadi ini bisa kita nilai berapa saturasi oksigen dari pasien. Nah, ini saturasi saya 99, hampir 100% ya. Jadi ini adalah berarti aliran darah sampai ke bagian ujung-ujung lancar ya. 95 sampai 100% itu normal ya. Kemudian selanjutnya kita akan ukur suhu pasien. Suhu pasien kita ukur, ini adalah termometer air raksa atau yang manual. Yang manual ini ada air raksa di dalamnya. Ini air raksanya harus kita turunkan dulu di bawah angka 35. Ini geser ke sini dikit, jangan sampai di belakang ya. Jadi di bawah angka 35 ya, kita turunkan dengan ditibaskan seperti ini. Tapi harus pegangnya dengan kuat. Kalau kita begini megangnya pasti jatuh. Nah ya, jadi pegang dengan kuat ya, dijepit dengan kuat, diturunkan ya. Kalau pakai yang digital kita tinggal lihat ini masih bagus baterainya ya, jadi kita perlu lihat. Nah, sebelum digunakan termometer harus kita sterilkan dulu ya. Sebelum digunakan ke pasien harus kita sterilkan dulu termometernya. Kita desinfeksi dari ujungnya ini sampai ke pangkal. Nah, ya. Nah, kemudian ambil tisunya, kemudian keringkan dulu. Bu, permisi ya Bu ya, kita akan ukur suhu ya. Nah, boleh pasiennya yang mengeringkan aksilanya, boleh ya. Ibu tolong dikeringkan dulu Bu aksilanya. Nah, yang keringkan aksilanya dulu, kemudian kita taruh termometernya ya, dijepit ya Bu ya. Nah, sambil ibunya jepit, ini lebih kurang 3 sampai 5 menit, kita hitung nadi. Tadi sejajar dengan ibu jari. Nah, ya. Jadi ini kita akan hitung nadi dalam 1 menit. Ya, itu 1 menit. Nah, kemudian setelah selesai nadi ini, kalau sudah selesai kita ambil lagi
Nah ya, jadi kita ambil lagi, kita ngambilnya tentunya ujungnya kita pegang ya. Kita jangan pegang bagian bawahnya yang sudah kontak dengan pasien. Kita pegang ujungnya, jauhkan, kemudian baca. Ya, setelah kita baca, ini kita desinfeksi lagi. Lakukan lagi desinfeksi. Berikutnya yang kedua, sekarang posisinya dari atas, dari pangkal ke ujung. Jadi dari yang area bersih ke area yang kotor. Ya. Nah, sudah selesai. Kita sudah dapat angkanya tadi, catat ya, atau minta temannya untuk catat. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang keberapa lagi? 3 dulu. Berarti udah ke-6 aja langsung. Yang keempat lagi ya, yang keempat. Yang keempat apa lagi? Oh, terminasi langsung. Apa lagi yang keempat tanda vitalnya? tekanan darah. Apa lagi setelah ada apa tadi? Yang pertama nyeri, yang kedua tadi adalah oksigen, nadi sudah suhu sudah, apa lagi? Respirasi dulu ya. Nah, jangan lupa tanda vital ya. Tanda vital itu yang selalu akan kita ukur setiap saat. Ya, jadi respirasinya lagi. Berarti respirasi berapa frekuensi dari pernafasannya. Kita hitung frekuensi nafas, tapi kita nggak perlu kasih tahu ke pasien kalau kita hitung nafas. Kita tangan kita pura-pura berada tetap di nadi. Kita lagi tadi kan hitung nadi gitu kan. Sekarang tangan kita seolah-olah masih menghitung nadi, tapi sekarang arah pandangan kita adalah di dada pasien. Nah, lihat gerakan dinding dada, dia melakukan inspirasi dan ekspirasi. Hitung 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi, hitungnya jadi 1 aja. Ya, 1 ya. Jadi dia dadanya terangkat, dada turun, itu kita hitung 1. Ya. Jangan buat pula dihitung itu ya. Nah, hitungnya atau mau ditandai, mau menandai dada terangkat aja, berarti setiap dada terangkat ke atas kita hitungnya 1 ya. 1, 2. Nah, kita hitung dalam 1 menit. Teratur atau enggak pernafasannya? Nanti tadi juga begitu. Teratur atau tidak, bagaimana kekuatan dari nadinya, lemah atau kuat, itu juga dengan pernafasan, teratur atau tidak pernafasannya. Ya. Hitung dalam 1 menit. Nah, baru yang ke berapa lagi? Hah? Oke. Ke-5 atau ke-6 lagi? Nah, ke-6 lagi. Ke-6 apa? Tekanan darah ya. Tekanan darah kita lakukan pengukuran tensi. Nah, jadi yang bagian ada tulisan arteri ini adalah berada di arah luar. Ya. Ini kita selipkan di sini. Ya, ini kita selipkan. Yang penting apa namanya nih? Yang aneroidnya ini itu sejajar dengan dada pasien ya, sejajar dengan dada pasien. Jadi kita taruh di sini, kemudian dilingkarkan. Nah, jadi bagian ini, bagian selangnya ini sejajar dengan arteri brachialis. Ya, sejajar dengan arteri. Jadi kita raba dulu arterinya mana. Ya, tadi sejajar ini ya, sejajar kelingking tadi ya. Nah, kita raba arterinya, kemudian sejajarkan itu dengan selangnya. Pasang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Ya. Nah, ini terentangkan tangan pasiennya seperti ini. Nah, kemudian pasang stetoskopnya. Kalau cara yang dilakukannya tadi, dia pertama tanpa stetoskop dulu. Dia lakukan palpasi. Ya, dia lakukan palpasi, kemudian dia pompa, dilakukannya pengompaan sampai tidak terdengar, tidak teraba ya, tidak teraba. Kemudian
ditambahinnya nanti dia tidak terabanya di angka 100. Oke, nanti saya tambahin 20. Nah, dia turunkan lagi. Nah, kemudian sekarang dia pasang stetoskop ya. Pasang stetoskop, kemudian letakkan lagi di bagian arteri tadi ya, kemudian pompa lagi ke atas ya, pompa sampai tadi angka yang tidak terdengar tadi ya. Nah, tambahin 20. Nah, setelah itu tahan di sana, tahan, dikunci di sana, kuatkan di sana. Kemudian setelah itu turunkan pelan-pelan, buka kuncinya pelan-pelan, buka kuncinya pelan-pelan. Nah, sampai dia kembali terdengar ya, kembali terdengar. Kemudian nanti turunkan lagi, kembali terdengar lagi, kita catat angkanya. Kemudian turunkan lagi sampai dia kembali hilang. Nah ya, yang hilang tadi juga kita catat titiknya, angkanya. Itu adalah tekanan darah pasien ya, itulah tekanan darah dari pasien kita. Nah, bisa dipahami? Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut pada sudah selesai berarti tanda-tanda vital ya. Nah, selanjutnya kita akan periksa head to toe lagi. Head to toe berarti dari kepala sampai ke kaki. Mulai dari semuanya, kita mulai dari inspeksi dulu. Ya, inspeksi bentuk kepala, inspeksi rambutnya, inspeksi kebersihan dari kepala dan rambut. Ya, apakah ada sesuatu yang lain atau yang aneh yang kita lihat di bagian kepala ini ya, tidak simetriskah kepalanya, rambutnya yang tidak merata, mungkin rambutnya yang rontok gitu kan, ada kutu mungkin, ada ketombe mungkin ya, kita perhatikan semuanya ya. Jadi kita inspeksi dulu, kemudian setelah inspeksi kita palpasi, kita raba bagian dari kepala, apakah ada pembengkakan di kepala, apakah pasien merasa nyeri ketika kita sentuh kepalanya ya, kita raba kepalanya, pasiennya meringis, lihat wajahnya nyeri pasiennya, ini tentunya menandakan ada sesuatu yang sakit di bagian kepala ya. Kemudian lanjut lagi ke bagian, turun lagi setelah kepala, turun ke wajah. Bagaimana wajah, tolong diperhatikan wajah pasiennya gimana, simetris nggak wajahnya ya, wajahnya simetris nggak nih. Mungkin pada pasien yang stroke lemah sebelah wajahnya ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan dulu. Kemudian lihat lagi di bagian mata, simetris nggak matanya kiri dan kanan ya, apakah simetris letak matanya. Kemudian lihat penglihatannya simetris nggak, atau strabismus, juling ya, mata juling, kita perhatikan juga. Kemudian periksa konjungtiva. Konjungtiva itu adalah mukosa bagian mata yang bagian bawah itu, kita tarik ke bawah konjungtivanya, suruh pasien lihat ke atas. Bu, lihat ke atas ya Bu. Nah, suruh dia lihat ke atas sehingga nanti kita bisa melihat konjungtiva. Kemudian sklera, kita buka mata pasiennya ya, kita tarik ke bagian atas, lihat skleranya. Sklera itu bagian yang putih. Nah ya, skleranya ikterik atau tidak. Konjungtiva tadi dia anemis atau tidak. Yang mau kita lihat anemis berarti pucat ya, konjungtivanya pucat. Harusnya berwarna pink, sekarang pucat, berarti konjungtiva anemis. Sklera tadi harusnya berwarna putih, kalau skleranya ikterik berarti warnanya kekuningan ya, kuning skleranya. Kemudian lanjut lagi dengan pemeriksaan pupil. Pupil di sini sudah ada tulisannya ya, 2, 3 sampai 9 mili diameter dari pupil. Jadi kita minta pasien untuk coba dibuka matanya Bu. Nah, kita kasih cahaya ya, lihat reaksi pupil. Boleh juga tadi dikasih ini dulu, kita mau secara fokus itu kan. Nah, atau kalau mau nggak dihalangi juga nggak apa-apa ya.
Nah, jadi kita lihat pupilnya berubah ketika ada cahaya. Ketika cahaya mendekat, pupil akan mengecil. Cahayanya menjauh, pupil akan membesar ya. Jadi itu yang mau kita observasi. Ya, begitu juga dengan yang sebelah sana. Ya, jadi kita observasi pupil. Setelah itu lanjut lagi kita ke hidung. Hidung kita lihat ini batang hidungnya itu, septum hidungnya itu lurus atau tidak, tulang hidungnya. Ya, kemudian ada sekret atau tidak, ya, apakah ada sekret di lubang hidungnya, ya. Kemudian kita lihat lagi kalau mau jelasnya kita bagian dalamnya, boleh kita tarik sedikit ke atas, lihat di bagian dalam, apakah ada polip, ada pembengkakan di dalam rongga hidung, ya, ada sekret atau gimana. Kemudian kita minta pasien tutup salah satu hidungnya, minta pasien untuk tarik nafas. Gimana, ada lancar atau tidak? Ya, satu lagi bagaimana? Lancar atau tidak ya? Jalannya udara, ya. Boleh juga dengan menggunakan bantuan tong spatel ini, tapi kita pakai area yang ini ya. Area besinya ini, taruh saja di sini areanya, besinya ini, kita akan lihat uap udara yang keluar dari pernafasan di hidung ini. Ya, uapnya akan mantul ke sini. Ya, coba kita apakan. Nah, dia akan mantul ke besi itu. Ya, kalau lancar berarti pola nafasnya bagus ya, paten ya. Kemudian lanjut lagi kita ke mulut. Mulutnya kita lihat dulu utuh atau tidak nih mulutnya. Ada masalah enggak di mulutnya? Ya. Misalnya bibir sumbing ya, di bibir dulu ya, bibir sumbing ataupun cyanosis mungkin biru mulutnya, bibirnya ya. Bibirnya biru atau bagaimana? Kemudian giginya lengkap atau tidak ya. Enggak usah dilihat-lihat keluar ya. Giginya lengkap atau tidak. Kemudian gusi, kita minta dia buka mulutnya Bu. Nah, buka mulutnya, lihat gusinya, lihat gusi, kemudian lihat gigi bersih atau tidak, ada karies atau tidak ya. Nah, bibir juga begitu tadi. Kemudian bagian dalam dari mulut, kita minta ini untuk dewasa, ini untuk anak. Jadi kita minta, kalau sebenarnya ini nggak pakai ini ya, ini hanya penanda aja dari lapor. Jadi ini sebenarnya nggak ini, cuma untuk alat aja. Ya, jadi kita tekan lidah pasien, kemudian senter bagian belakang. Lihat bagaimana tonsil pasien. Tonsil ada di bagian kiri, ada di bagian kanan. Ya, tonsil itu harusnya dia kecil, ya, dia akan membantu nanti untuk imunitas tubuh. Ya, nah ketika terjadi peradangan tonsil, dia akan membesar, kadang akan membuat kita sulit menelan. Yaitu adalah tonsilitis atau bahasa awamnya amandel ya. Nah, jadi kita periksa tonsilnya kiri dan kanan. Ini kalau sudah kita pakai, taruh di sini aja atau taruh di bengkok satu lagi yang berisi alat, yang bukan berisi sampah. Kemudian setelah itu kita ke telinga lagi. Telinga, perhatikan telinganya simetris nggak kiri dan kanan telinganya. Kemudian daun telinganya kita perhatikan, adakah kelainan di daun telinga ya, kita lipat daun telinganya atau ada masalah lain di daun telinganya ya. Jadi kita perhatikan masalah-masalah yang terjadi pada daun telinga. Kemudian kita minta pasien miring. Bu, melihat ke sebelah sana Bu. Nah, kita mau lihat bagian dalam dari telinga ya. Ini sebenarnya ada lampunya, kalau kita hidupkan ini sebenarnya ada lampunya, tapi kalau tidak kita pakai alat bantu ini ya untuk melihat bagian dalam dari telinga, membran timpani ya. Membran timpani sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya. Minta pasien untuk
miring. Kalau nggak bisa, kita balik ke sebelah sana, ya. Kemudian setelah telinga kita ke bagian leher lagi, turun ke bawah. Jadi sistematis ya. Jangan kepala sini, kemudian ke sini ya. Jadi jangan diacak-acak. Jadi sistematis. Bagian leher kita perhatikan dulu, inspeksi dulu. Oh ya, sebelum ke leher tadi kita juga perlu lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi di area mulut, apakah ada pembengkakan dari sinus, ya, sinusitis ya, pembengkakan sinus kita perhatikan apakah ada di area wajah. Kemudian leher kita perhatikan apakah ada pembengkakan di leher. Nah, ya, lakukan perabaan ya, kelenjar, pembesaran kelenjar di bagian leher. Nah, jadi di raba kelenjarnya ada membesar nggak, ada bengkak-bengkak nggak, kita raba ya. Kemudian di bagian ini namanya kelenjar getah bening ya. Di bagian sini itu adalah kelenjar getah bening dari belakang telinga sampai ke leher ya. Kemudian di bagian tengah leher itu ada kelenjar tiroid. Nah, kita raba, caranya kita cari kelenjar tiroidnya di tengah-tengah sini, di balik, kalau laki-laki di balik tekun jakun ya. Kemudian minta pasien menelan Bu. Nah, coba Ibu menelan. Nah, kalau teraba bulat sama kita ada teraba massa, kemungkinan itu ada pembesaran kelenjar ya. Berarti kelenjarnya sedang meradang ya, pembesaran kelenjar tiroid. Nah, ya, pada pasien hipertiroid biasanya ya. Lanjut lagi ke bagian bawahnya, bagian dada. Bagian dada, Ibu permisi ya Bu ya, saya buka ya Bu ya, saya buka bajunya sedikit. Nah, kita izin dulu dengan pasien. Nah ya, ini pasien perempuan, tidak bisa apa ya. Nah, ada pasien laki-laki yang sebelah sana ya, ini ada pasien perempuan. Kita minta dia kita buka dulu sedikit ya Bu. Kita akan periksa bagian dada. Yang pertama simetris dulu, kita lihat kesimetrisan dari dinding dada saat bernafas. Kemudian adanya tarikan dinding dada ke bawah. Jadi kita tadi perhatikan di 3 bagian yang terakhir di sternum tadi, sternum yang ujung tadi, yang bagian segitiga tadi. Nah ya, lihat di sana apakah ada masuk dia ke dalam, tarik ke dalam. Itu adalah retraksi dinding dada ya, tarikan dinding dada ke dalam. Jadi kita perhatikan itu. Kemudian selanjutnya kita itu dulu, palpasi dulu, lakukan palpasi. Kalau pada pasien perempuan kita palpasinya dari belakang, karena nggak mungkin kita begini kan. Kita mau palpasi itu adalah untuk menentukan frenitus atau meraba getaran dari udara di pernapasan. Minta dia duduk. Bu, duduk ya Bu ya. Kita minta pasien untuk duduk. Ya. Nah, kemudian lakukan palpasi di bagian punggung pasien. Ya. Palpasi di bagian punggung pasien. Pasiennya disuruh mengucapkan 777. Ya. Nah, kita palpasi. Suruh dia bisa bilang 777. Sama enggak getaran kiri dan kanan? Ya. Sampai ke bawah dari atas. Jalankan tangannya sampai ke bawah. Ya. Sambil juga kita memperhatikan tulang punggungnya. Tulang punggungnya sekalian kita lihat. Apakah ada skoliosis, lordosis atau kyphosis ya, bengkok tulang punggungnya kita perhatikan sekaligus. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan perkusi. Perkusi berarti kita akan lakukan pengetokan. Lakukan pengetokan pada area paru-paru. Ya. Dia akan ada perbedaan bunyi ketika
yang diketuk itu adalah udara atau yang diketuk itu adalah massa. Nah, ya akan ada perubahan bunyi. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan auskultasi. Auskultasi di lapangan paru. Bagian kanan bandingkan dengan bagian kiri. Dengarkan suara nafasnya. Bersih atau tidak suara nafasnya. Ya, vesikular atau ada vesikular berarti bersih, jernih suara nafasnya ya. Ya, kalau ada orang lagi batuk berdahak, nah itu kemungkinan suara nafasnya akan berubah. Silakan nanti di siapa yang batuk tadi. Nah, ini auskultasinya akan ada gruk, ada rongki namanya ya. Itu ngapain di bawah? Jadi akan berbunyi rongki ya. Ada sekret, berarti ada sekret di jalan nafas. Ya, berarti nanti jalan nafasnya tidak jernih suaranya. Ini ada namanya rongki. Kemudian ketika terjadi penciutan dari jalan nafasnya menyempit, ini kita namakan wheezing. Ya, kita namakan wheezing. Kalau ada sekret di jalan nafas, suara nafasnya tidak akan jernih, akan ada sesuatu yang menghalangi, kita sebut dengan apa tadi? Rongki. Ya, kalau suara nafasnya menyempit kayak terjepit gitu, wheezing namanya ya. Itu pada pasien asma seperti itu. Ya, menciut suara nafasnya kayak menciut ya. Nah, itu wheezing. Nah, itulah yang mau kita dengarkan. Setelah itu di bagian dada juga ada, selain paru-paru ada apa lagi? Apa lagi selain paru-paru, apa lagi ada di dada ini? Jantung. Nah, ya, jantung. Kita lihat apa tadi di jantung? Apanya yang mau kita lihat? Denyutan apa tadi? RIC itu ruangnya. Apa denyutan apa yang mau kita lihat tadi di jantung? Denyut apa?